Shalom, Horas Manogot dan selamat hari Senin buat kita semua. Topik yang menjadi bahan renungan buat menguatkan dan menyalakan iman kekristenan kita pada tanggal 17 Maret tahun 2025 ini, natsnya diambil dan tertulis dalam kitab Yeremia 7 ayat 3. Demikian isi firman Allah yang akan kami bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Tak dipungkiri, ada kelompok persekutuan orang percaya yang mengalami perpecahan akibat adanya pertengkaran hebat saat rapat-rapat, khususnya dalam menentukan program kerja pelayanan. Misalnya, satu kelompok begitu keras menolak dan marah-marah karena program pelayanan yang akan dijalankan tidak seperti yang diharapkan. Sebaliknya di pihak lain, ada yang kecewa dan menuntut agar para fungsionaris ke depannya memperbaiki diri, dan memberi perhatian yang lebih serius lagi dalam rangka mensukseskan setiap program pelayanan persekutuan yang sudah diputuskan. Setelah terjadi pertengkaran hebat itu, mereka pun saling diam dan para anggota lainnya pada kebingungan tak tahu harus berbuat apa. Mereka mencari solusi, bagaimana persekutuan ini dapat diselamatkan, sebab, bila menyalahkan satu pihak bisa saja akan semakin memperbesar reaksi, bahkan bisa membuat keputusan fatal. Siapa sih di antara kita yang tak pernah berbuat salah, atau berbeda pendapat dengan orang lain? Namun demi menyelamatkan kelompok persekutuan, kita harus mau berdamai dan bersedia mengoreksi diri tanpa harus menuntut kesalahan seseorang, apalagi mencari perlindungan pada pihak lain, atau lembaga-lembaga tertentu. Ingat, dengan kita semakin membeberkan kesalahan, maka akan semakin melukai pihak yang satu atau pihak lainnya. Dengan kita semakin mau menerima dan memperbaiki sikap maupun tingkah laku, hal itu akan mudah untuk menjalani hidup damai dan kualitas kebahagiaan akan terasa lebih indah lagi. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, nats yang tertulis dalam Yeremia 7 ayat 3 yang menjadi topik renungan kita di hari Senin ini, sangat jelas dan tegas bahwa Allah menghendaki ada perubahan sikap dan perilaku dari setiap umatnya. Jangan ada di antara kita yang merasa sudah paling benar dan suci karena telah menjadi fungsionaris persekutuan, atau aktif datang ke persekutuan di bait Allah, seperti berdoa, memberikan kurban persembahan dan segala macam kewajiban agama sebagaimana ditetapkan dalam hukum Taurat. Namun secara kasat mata, ada perilaku kehidupan sehari-hari mereka adalah lazim melakukan penindasan, perampasan hak-hak orang lain dan menumpahkan darah. Di bait Allah mereka berdoa secara kusuk. Namun di luaran sana mereka juga menjadi pelaku-pelaku kekerasan dan penindasan. Apakah ibadah seperti itu berkenan bagi Tuhan? Bagaimana Tuhan mendengar doa mereka dan menerima kurban persembahan mereka? Ingat, Tuhan tidak menghendaki sikap keagamaan yang seperti ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku dimanapun Anda berada, saat ada kecenderungan munculnya ahli kitab suci yang mengembangkan ragam aliran untuk menggerus orang-orang agar percaya kepada bait suci dan pelayanannya sebagai sarana perlindungan terhadap segala invasi dan penghakiman Allah.
Padahal tempat-tempat suci termasuk bait suci sebenarnya tidak ada artinya di mata Tuhan, jika hati manusia tidak bersamanya. Lebih jauh lagi, bahwa kekudusan tidak dapat menipu Tuhan. Tuhan tidak akan menerima reformasi lahiriah dengan semata-mata tampak datang ke bait suci. Kekudusan harus ada pembersihan menyeluruh dari cara-cara jahat kita dalam segala konsekuensinya. Melakukan hal yang sebaliknya akan sama saja dengan sekadar menjalankan ajaran agama tanpa kebenaran. Seperti yang kita ketahui, kebenaran adalah ciri-ciri kehidupan orang Kristen. Akhir-akhir ini kita juga cenderung melihat orang-orang melakukan perjalanan panjang dan jauh untuk mencari tempat-tempat keagamaan yang sakral, dengan pola pikir bahwa tempat-tempat suci tersebut akan memberikan solusi langsung dan nyata bagi setiap masalah mereka. Sulit memang bagi mereka untuk menyadari bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Baca Yohanes 4 ayat 24. Ingat bahwa dengan hanya ikut serta dalam kegiatan-kegiatan keagamaan saja tidak akan membersihkan dosa-dosa kita. Atau para pelayan yang memimpin kebaktian, baik di gereja maupun di tempat lainnya, tidak serta-merta membuat dirinya langsung diterima di hadapan Tuhan, atau memberikan kurban persembahan tidak akan menggantikan keselamatan sejati. Menyumbang berbagai inventaris bagi gedung-gedung pelayanan Tuhan juga tidak akan menebus perbuatan jahat kita. Jadi, apapun peran kita dalam ragam aktivitas di dunia ini, tak ada kata lain selain harus memperbaiki cara dan perbuatan kita. Lalu bagaimana mengubah cara dan perbuatan kita di hadapan Tuhan? Yang pertama, periksalah cara dan perbuatan kita, apakah sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kita diminta untuk jujur kepada diri sendiri dan kepada Tuhan. Akui semua kesalahan yang telah kita perbuat. Ingat kita datang ke dunia ini adalah sebagai orang berdosa yang sebelumnya telah berbuat dosa, sebagaimana ditegaskan dalam Mazmur 51 ayat 7 dan Roma 3 ayat 23. Cara yang kedua adalah dengan percaya mutlak kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia mati untuk menebus dan memerdekakan kita. Yang ketiga dengan cara mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan dan tinggalkanlah dosa-dosa itu. Kitab suci meyakinkan kita bahwa jika kita mengakui dosa-dosa kita, Dia setia dan adil untuk mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hal ini dinyatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Nats renungan Yeremia 7 ayat 3 ini menyerukan, jika Tuhan mau berkenan atas seluruh ibadah kita, maka perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Perubahan sikap itu yang perlu dilakukan agar Tuhan berkenan atas doa, persembahan dan pujian yang disampaikan dalam bait Allah. Jika kita hendak berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan berkenan menyertai kita dalam segala aktivitas kehidupan, maka kita harus memperbaiki diri. Ingat, Tuhan tidak berkenan atas sikap keagamaan bermoral ganda. Di dalam bait Allah terlihat soleh, namun di luaran adalah pelaku-pelaku ketidakadilan dan penindas orang lain. Tuhan hanya mau tinggal dengan orang yang memperbaiki diri, mencari wajah Tuhan dengan sungguh dan memelihara kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku, Tuhan itu baik hati. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita yang terdalam.
Apapun sikap dan perbuatan kita diketahuinya dan dengan sabar menunggu kita untuk memperbaiki diri. Tuhan rindu untuk tinggal bersama kita. Amin. Demikian firman Allah yang menjadi topik renungan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dalam menguatkan iman percaya kita selaku umat Kristiani. Kami berharap kasih karunia Allah Bapa menyertai kehidupan kita. Selamat beraktivitas di awal pekan, semoga senantiasa sehat raga, sehat jiwa dan sehat iman. Salam dari kami Hasudungan Sila N, Jemaat HKBP Sidorame Resort Medan Timur Distrik 10 Medan Aceh. Shalom dan Horas Hubata Haganupan. Sampai jumpa.